Bacaan pertama. Doa orang miskin menembusi awan. Pembacaan dari kitab Keterasiran. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan, demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya, dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti hingga Yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegang. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung
Bacaan kedua. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya dan mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Demikianlah sabda Tuhan. Buka hati kita masing-masing dan semoga demikian. Ya, apalagi ada yang putih-putih ini bagus. Secara sederhana kita semua tentu mengerti dan memahami tentang kehidupan dan kepribadian kita masing-masing, termasuk perkara untuk supaya kita berdoa. Dalam sebuah kesempatan seseorang datang dan dia mengungkapkan bahwa saya kalau mau berdoa itu tanpa perangkat. Artinya kalau saya berdoa, baiklah itu doa yang saya buat atau relasi yang saya bangun dalam seluruh kata iman saya itu langsung saya pribadi dan juga Allah yang saya sembah. Sehingga otomatis ya saya tidak memerlukan imam untuk mengampuni dosa-dosa saya. Saya tidak membutuhkan pengakuan atau sakramen tobat supaya saya bisa menerima pengampunan dari Tuhan. Karena perkara dosa adalah urusan saya dengan Tuhan. Bukankah imam itu juga manusia? Dia juga lemah, dia juga berdosa. Dalam kenyataan itu, waktu itu, ya, ketika semua seruan itu sampai kepada saya agak sedikit menolak juga, karena merasa bahwa martabat yang saya hormati ini direndahkan. Tapi semakin hari dalam perjalanan seluruh tata gerak hidup, tingkah laku, ya, cara berbicara, cara bersikap dan semuanya, saya kemudian menyadari juga bahwa betul terkadang saya sebagai imam tidak hidup selayaknya seperti seorang imam. Namun yang menarik dan membahagiakan saya itu adalah bahwa kalian tidak pernah murka. Setiap itu gereja ini selalu murka. Saya hanya mau katakan semoga iman yang kalian kembangkan ini, yang kalian percaya dan hayati, itu sungguh-sungguh lebih merupakan ungkapan isi hati saudara-saudari sekalian dalam mengungkapkan iman yang benar kepada Tuhan, bukan karena saya. Ada banyak hal dalam gerak-gerik dan seluruh tingkah laku hidup, ya, termasuk juga tata cara gerak pastoral yang kadang saya merasa juga bahwa tidak menyentuh apa-apa. Justru karena terbuai dengan segala kemewahan dan keenakan yang tinggal di bawah Santo Martinus ini, kadang-kadang makin hari saya makin malas. Oleh karena itu bacaan ini, ya, saya ketika membaca tadi, saya juga sedih. Memikirkan nasib kita bersama sebagai orang yang meminta belas kasihan Tuhan, yang selalu memberikan masing-masing hati dan diri kita sebagai kekuatan untuk bersandar. Karena kalau tidak, kemana lagi kalau kita harus berlari? Yang kadang, ya, untuk setiap kita saja untuk menjaga kebenaran dan juga berusaha pelan-pelan untuk mengatasi persoalan ini, kadang-kadang terasa begitu sulit. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan menentukan kita bersama supaya masing-masing kita selalu bisa untuk rendah hati. Kerendahan hati ini mutlak diperlukan karena dia menjadi dasar yang paling
orang Latin yang merupakan akar dari bahasa ini menyebutnya sebagai humus. Bagi kita, saya kira istilah humus ini bukan menjadi istilah yang asing. Humus selalu berkaitan dengan tanah, dan tanah itu sendiri adalah bumi tempat kita berpijak ini. Artinya bahwa dengan mengedepankan kerendahan hati, sesungguhnya kita menjadikan diri kita sebagai ibu yang baik seperti bumi ini, supaya seluruh hal yang sempurna yang berkenan itu bertumbuh. Dengan mengembangkan sikap rendah hati, kita telah berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai Hawa, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan dari usus laki-laki, supaya dia menjadi ibu bagi semua yang hidup. Ini penting, saudara. Jadi dengan menekankan dan mengedepankan kerendahan hati, sebetulnya kita sedang berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran rahmat bagi sesama. Jadi kalau kita rendah hati, tetapi itu untuk meningkatkan ego kita masing-masing, maka sebetulnya itu tidak lain dan tidak bukan dalam istilah rohani disebut sebagai kesombongan rohani. Saya kadang kalau berpikir tentang hal ini, rasa-rasanya supaya cepat pindah. Saya baru tahu di sini bahwa saya ini kadang-kadang juga orang yang kurang betul. Padahal ini dulu yang ditekankan oleh para magister, ya. Pembina-pembina saya. Saya ini orang yang suka berjalan, bukan hanya waktu baru imam, dari frater dulu kami di biara itu diharapkan, seperti kalian tahu bahwa Karmel itu sangat akrab dengan keheningan dan ketenangan, dan frater yang paling tidak tenang itu saya. Tenang maksudnya apa? Artinya ada dalam bumi yang disebut dengan regula kami itu, regula nomor 14, itu artinya dia membunyikan bahwa dia berbunyi seperti ini: hendaklah kalian, ya, duduk tenang di dekat kamar masing-masing untuk merenungkan hukum Tuhan siang dan malam. Duduk di dekat kamar kalian masing-masing untuk merenungkan hukum Tuhan siang dan malam. Jadi di biara itu diterjemahkan sebagai duduk di dalam kamar untuk membaca kitab suci pagi dan sore kalau engkau tidak kuliah dan tidak bekerja. Apa yang saya buat? Oh, jangan keluar kamu. Kita kedua, kadang-kadang lompat pagar, atau kalau tidak gerbang terbuka sebelah. Pergi ke rumah umat, pergi ke belakang, cari mereka dalam bahasa Noran. Itu mereka sudah mengerti artinya ada kan? Itu mereka sudah tahu barang-barang yang mereka kasih keluar. Itu adalah moke dan kamu. Kadang-kadang saya berpikir itu semilik Tuhan. Saya ini jadi imam ini hanya karena belas kasihan rono ini saya kamu. Ya, karena kalau tidak itu kesalahan banyak sekali. Tapi tidak keluar juga.
waktunya baru bangun. Dalam kenyataan ini, saudara dan saudari terkasih, tentu kalian bisa menilai ya dari dua cara orang yang berdoa pada hari ini. Ya, saya kadang-kadang sungguh menempatkan diri saya itu sebagai orang Farisi dan kalian itu ya sebagai orang di sini dikatakan umum juga. Kadang saya justru semangat untuk melihat iman yang ditampilkan oleh kalian secara nyata. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Datang hari Minggu rajin, doa tiap malam rajin. Semuanya bisa saya pantau lewat gadget. Kering-kering ini semangat luar biasa. Dari kenyataan ini juga, saudara dan saudariku terkasih, satu petikan baik yang mesti kita sadari sungguh dari semua hal yang telah kita cari dan upayakan bersama ini. Apakah kalian cari dan upayakan ini adalah bahwa supaya semoga dengan doa-doa yang ada ini tidak menjauhkan kita relasi yang baik di antara kita. Kalian yang benar di hadapan Tuhan dan sesama itu tidak membuat kalian yang merasa bahwa kuat sendiri. Karena kesombongan yang tercermin dalam pribadi orang Farisi itu adalah bahwa dia merasa seolah-olah bahwa semua kebenarannya yang dia lakukan itu dia pantas untuk menerima ganjaran dari Tuhan. Maka justru hal itu yang kemudian mencelakakan hidup. Dia boleh, ya, cerita kitab suci Lukas menggambarkan bahwa dia menepuk-nepuk, artinya mengangkat kepalanya dan mengatakan bahwa saya ini bukan orang yang paling berdosa dan saya tidak seperti semua orang yang ada selain saya. Jadi justru kesombongan itulah yang kemudian memupuknya secara perlahan untuk kemudian terjerumus ke dalam dosa yang paling besar, yang mana dia memutuskan pribadi atau hubungan relasi yang paling dalam akan doanya dengan Tuhan. Jadi dia menutup dan juga menjadikan dirinya sebagai seolah-olah bahwa penguasa dan pemilik kehidupan ini. Padahal sejatinya tidaklah demikian. Yang dibutuhkan dari kita masing-masing sebagai manusia, sebagai orang-orang yang diciptakan dari Tuhan adalah menghancurkan hati kita masing-masing agar dia dibentuk kembali secara baru oleh Allah sendiri. Seorang imam senior saya cerita ini, saya sudah lupa saya cerita di mana, saya pernah cerita dan bagi saya ini kisah yang paling ya inspiratif sekurang-kurangnya untuk minggu ini, bahwa seorang imam dia bertugas di gereja katedral. Lalu dalam suatu kesempatan karena dia bekerja di katedral, lalu dikenali oleh banyak orang, lalu umatnya itu juga yang memiliki segala sesuatu yang baik dan perlu ya apa saja yang dia butuhkan pasti dipenuhi dan semuanya terangkat dari situ. Ya. Sampai pada kemudian ya dia dikabarkan begitu telah melakukan banyak sekali penyelewengan. Saya sendiri pada waktu itu
dia sedang dalam masa-masa refleksi, dan saya melihat bahwa dia itu imam yang baik. Hidupnya itu sungguh sangat sederhana, luar biasa. Tapi dalam porsi yang demikian itu juga pada akhirnya dia dikabarkan bahwa hidupnya juga tidak benar. Maka saya pada waktu itu sedang berefleksi, saya bilang, Tuhan, yang macam ini saya tidak benar, apalagi kalau yang macam ini, yang seperti ini, yang sementara duduk refleksi di bertahajud. Lalu sampai pada kesempatan dia akhirnya dipindahkan, tukar. Jadi langsung orang perorangan tukarnya itu. Romo yang ada itu bertugas di paroki pedalaman dekat dengan saya, dan Romo yang dekat, tugas awalnya dekat dengan saya itu langsung dipindahkan ke katedral. Perlahan-lahan saya kemudian kami dekat, dan saya mulai lihat bagaimana hidupnya. Tuhan, dia sungguh berusaha untuk mencari kebenaran dan kebaikan Tuhan dalam seluruh kesederhanaan yang dia gulati. Mau telepon susah, mau makan yang itu saja, mau pergi pelayanan harus berjuang. Jadi kadang dia pergi pelayanan dan semuanya itu dia sungguh menuntut diri untuk supaya bisa melayani umatnya itu dengan adil, dengan sebuah komitmen yang dia bangun dari dalam dirinya adalah bahwa mari kita berlomba dalam kekudusan. Kita sama-sama untuk menguduskan diri kita masing-masing. Jadi seluruh hidupnya itu dia ubah dengan cara yang luar biasa. Jadi hari ini begini, itu dia bisa jam 6 pagi, umat ada atau tidak ada bisa. Mau 3 orang saja bisa. Karena sebentar jam 8 itu dia sudah harus pimpin misa lagi di gereja paroki. Dan jarak dari gereja itu, dari sini itu seperti jaraknya itu ke Tanggarogo. Tetapi ini jarak yang medannya itu ya juga cukup, mesti berjuang. Jadi dia bolak-balik begitu. Jadi kadang-kadang satu hari ya kalau umat minta misa, jadi di Flores itu satu kampung itu satu hari 100% Katolik. Jadi satu stasi itu bisa, satu paroki itu bisa paling sedikit 8.000 jiwa. Dan kita semua tahu bahwa dari antara 8.000 jiwa itu tidak setiap satu hari itu mereka hidup semua 8.000. Pasti ada satu yang meninggal, ada satu yang sakit, ada satu yang minta ulang tahun dan macam-macam. Jadi beliau itu melayani paroki itu seorang diri dengan jarak saja yang seperti itu. Jadi kadang kalau yang masih muda habis-habis bangun itu pergi hari ini, pergi ke stasiun lalu langsung pulang, itu bisa. Tapi kalau yang sudah agak ya mesin di dalam onderding sudah agak rem-rem, kalau tidak itu langsung menggelepar. Lalu sampai pada kesudahan saya melihat bahwa dia berusaha. Jadi kadang pagi pengabuan, ya sore minyak suci, malam misa. Dan itu kalau lokasinya berpindah-pindah, maka dia harus keliling.
Dan yang dia pakai pada waktu itu, sepeda motornya itu adalah sepeda motor Vin 100. Hadiah tak bisa dia sekarang sudah 25 tahun. Tapi Vin yang dia pakai itu masih seperti Vixon yang baru 5 tahun beli. Bos ini memang luar biasa. Jadi dengan sepeda motornya itu dia jalan 2 tahun saja kemudian. Karena umat pada akhirnya itu begitu mencintai dia, karena dia begitu setia. Dia menuntut dirinya dengan keras untuk supaya memberikan pelayanan, dan saya anggap itu mungkin sebagai bayaran terus katakan begitu. Jadi mungkin umat menghitungnya sebagai penuntut aib, katakanlah begitu. Tapi bagi saya itu mungkin tebusan nyawa sudah. Sampai pada satu kesempatan, setelah dia pulang, dia ngomong kepada saya, dia bilang, Aji, saya tadi pergi ke kampung sebelah ini, saya rasa macam saya punya tangan dengan kaki ini sudah mulai keram. Terus, Aji, saya turun dari motor, saya pergi ke dekat-dekat sana, ada satu rumah, mereka menawarkan saya untuk tidur di dalam rumah sambil tidak usah. Saya tidur di dalam rumah nanti masalah lagi. Biar sudah, saya tidur saja, saya pinjam ini kubur ya. Dia tidur di atas kubur. Ya. Jadi saudara, mungkin kalian belum pernah tidur di atas kubur. Tidur di atas kubur itu paling enak. Dinginnya itu AC kan. Sungguhan. Apalagi kalau ada rindangan bau, ataukah seperti yang kita buat di sini yang ada rumah-rumah itu. Itu kalau kita tidur saja mimpi dobel-dobel. Sungguhan. Kalau tidak percaya coba. Jadi kubur itu kan pasti orang mengungkapkan cinta dan diatur dengan sangat baik. Lurus begitu. Ada kuburnya yang nyaman, keramik. Dia tidur. Tidur perlahan, lalu dia bangun, dia rasa macam makin tertarik, tren. Setelah itu dia bilang, kamu tolong bawa saya ke rumah sakit sekarang. Tuhan, sampai di rumah sakit, dokter bilang, Romo stroke. Jadi niat yang baik kemudian dikemas dengan seluruh perjuangan, daya dan energi itu dibuat, dan pada akhirnya itulah imbalan yang diterima. Lalu setelah itu akhirnya dia dirawat secara perlahan-lahan. Keuskupan minta Mario rawat saja di rumah sakit. Dia bilang tidak, bagaimana dengan puskesmas itu saja sudah. Karena dia berusaha dengan seluruh tekad darinya, akhirnya perlahan-lahan mulai dia pulih. Sampai pada kesempatan kami bertemu lagi dalam rekoleksi bulanan, saya tanya dia, Bapak, baik kamu? Baik, Aji. Hanya saya sekarang harus ada kesyukuran yang daging-daging. Dia sudah. Lalu karena dia sakit itu, akhirnya ada teman yang seharusnya ke Portugal via SPD. Setelah ditabiskan, tapi karena pandemi ya, semuanya ditutup, akhirnya dikurung dulu 1 tahun. Jangan bicara. Akhirnya teman saya itu ditarik pergi sama-sama di atas. Bertemu kami berdua. Sesekali waktu saya pergi ke pastoran, kalau seandainya teman ini dia ajak, bilang, teman ikut dengan saya kemana? Kita pergi desa.
jalan dengan sabar. Ya, kita doa. Terus nanti saya ajak juga dengan perawat-perawat dan dokter-dokter juga. Tuh. Sampai di sana, saya pergi ke sana lalu. Ketika kami mau jalan, kami dengan Bapak Pastor Paroki. Bapak, kami pergi pesta dulu Bapak di sini. Ya, pergilah. Kamu jalan baik-baik ya. Sekarang kamu masih muda, pokoknya kamu atur saja. Kita imam ini yang begini-begini sudah. Jadi nanti pada waktunya seluruh makan minum yang enak-enak ini juga akan berhenti dengan sendiri. Oke. Jadi kami pulang jam berapa? Dia bilang terserah. Kamu mau pulang jam berapa? Nanti kalau kamu sudah bosan dengan pesta, baru kamu pulang. Sampai di tempat pesta, saya tanya. Jadi kami bawa dengan Frater Top. Jadi ya, karena dia Frater Top, kita yang ngomong. Jadi akhirnya kalau kita haus air, ada air dulu. Kalau kita rokok sudah ada, itu rokok dulu. Jadi selalu dengan beliau ini. Tapi yang menarik Pak Frater Top ini lebih tua dari kami dua. Lebih berdosa. Kita beritahu orang yang lebih tua ini. Dia bilang tidak apa-apa. Atur saja. Romo Paroki sudah dari atas mengatakan kita dengan Frater kita jaga dia baik-baik. Jadi yang konyol ternyata Frater ini nanti sebentar dia tidak goyang atau goyang sesekali. Jadi apa yang dia buat dia rekamkan dulu. Sebentar kalau pulang itu dia tunjukkan. Nanti kalau sampai dia tunjukkan di paroki. Dia bilang, Bapak, ini tadi mereka dua di atas pesta saya. Itu beliau tertawa sampai tertingkal-tingkal. Saya tanya dia, kenapa Bapak suka sekali dia macam begitu? Iya, yang kamu buat ini itu adalah mengulas kembali tentang ingatan masa muda saya ketika saya juga masih seperti kamu. Jadi pergi ketawa, hai orang, mabuk tidak tahu diri, jalan sempoyongan. Kamu tidak tahu yang kamu buat besok kamu buat itu. Nanti besok kamu seperti saya. Jadi kalau lebih baik, atur hidupmu baik-baik. Tapi sekali lagi itu terserah kalian berdua. Iya. Jadi dalam segala hal, kalau kamu tidak atur ini baik, nanti kamu juga akan cepat sakit. Lalu, iya kita hidup dengan orang banyak. Ya, jadi kamu harus kuat ya. Karena nanti kalau kamu begini, kamu semarang macam begini, orang ngomong kamu, ya, yang penting kamu kuat saja. Saya yang begini, saya sudah pulang. Terima kasih banyak. Jadi kalau bertemu dengan beliau itu sukacita dan kami berusaha untuk memahami segala kelebihan dan kekurangan dari sudut pandang kami sendiri dengan cara menjalani kehidupan iman dan juga mengemban peran sebagai imam dalam suka duka hidup bersama. Saya kira ini bukan berarti sebagai sebuah kenyataan itu supaya kalian memiliki cara pandang yang berubah tentang hidup iman dan juga penilaian terhadap imam-imam gereja. Tapi semoga kalian juga selalu memiliki cara untuk membandingkan hidup di antara kalian masing-masing, supaya itu menjadi cerminan yang baik agar kita bisa rendah hati. Dengan hal-hal seperti itu kita bisa dapat melihat dengan cara yang wajar untuk memahami hidup bersama kita. Memang tidak mudah. Kadang kita jatuh, kadang kita sesal,
lalu kita bangkit dan bangun lagi karena kita merasa kuat. Tapi setelah itu mungkin kita akan jatuh lagi. Tapi itulah fungsi kita di hadapan Tuhan ketika kalau kita mau berusaha untuk merendah hati, supaya hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan pada waktu itu, pada tempat itu, dia mendatangkan kebahagiaan yang baik untuk kita semua. Dan semoga kebahagiaan yang kita rasakan ini juga, yang perlahan dan yang setiap hari mampu kita alami, juga menjadi gambaran yang sempurna bagi kita untuk kelak menerima kebahagiaan kekal yang akan kita hadapi setelah ajal kita datang. Semoga Tuhan memberkati. Sekalian, bersama-sama kita mendengarkan beberapa pengumuman Gerejanis Santo Ambrosius Kroi, Minggu tanggal 23 Oktober 2020. Pertama, Misa Minggu tanggal 30 Oktober, Minggu biasa yang ke-31. Misa dimulai pukul 9 pagi. Buku lagu puji syukur, lektor Bapak Anto Bandaso dan Bapak Willy Oladoko, Mazmur dan doa umat Bapak Leo Tukan, organis Bapak Edo Berwatwari, Pramisa dan Haleluya Gracia Unsai, Kor dan persembahan PPA dan Rekat. Pembersihan gereja dipercayakan kepada Kring Santo Mikael, Tatip Bapak A. Jorsen dan Bapak Lori Berwatwari. Pembaca pengumuman Bapak Leo Beda Leut. Penyampaian kepada Rekat dan PPA, latihan kor akan dimulai hari Senin jam 3 sore. Misa penutupan Rosario Selasa 31 Oktober. Misa dimulai pukul 6 sore. Lektor Ibu Lydia Wangkabus, Mazmur dan doa umat Ibu Olivia Nauri, organis Bapak Edo Berwatwari, Pramisa dan Haleluya Gilbert Unsai, Kor dan persembahan Kring Santa Scholastica. Pembersihan gereja Kring Santa Filomena. Tatip Bapak F. Yamro dan Bapak J. Pani. Penyampaian perkawinan